A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Sudah 2 sampai 3 kali kita menemukan ayat-ayat dan gunung-gunung sebagai pasak. Sebagai, kalau logikanya adalah sebagai paku dari hamparan bumi yang telah Allah hamparkan untuk manusia dan kaum jin setelah setan marah kayangan, lalu Allah paku dengan gunung sehingga dia sebagai pasak, paku bumi, sehingga bumi tidak gampang tergeser. Kita kalau menghamparkan sebuah karpet, apalagi karpet itu yang ringan, yang bukan dari bahan baku yang sutra-sutra yang mahal, yang dijalin dengan ketebalan yang sangat tebal. Kalau karpet itu sangat ringan, itu akan mudah tergeser dengan hembusan angin yang kecil sekalipun. Itulah kenapa Allah mengatakan bumi itu aku hamparkan, dan untuk memakunya itu adalah gunung-gunung sehingga bumi tidak gampang tergeser. Pun kalau tergeser, waktunya tidak sehari 2 hari, tapi ribuan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun baru bergeser sedikit demi sedikit. Bahkan kita meyakini bahwa dulu adalah daratan satu, lalu kemudian bergeser sehingga sekarang banyak daratan. Ada teori yang mengatakan seperti itu juga. Dulu Sumatera dan Jawa adalah bersatu, karena Gunung Krakatau meletus maka terbelah menjadi 2 begitu. Jaraknya bisa ratusan sampai ribuan tahun, tidak sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari kita gampang bergeser, hancurlah manusia. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku menciptakan langit dan aku sempurnakan, aku hamparkan bumi dan gunung-gunung sebagai pasak. Sekarang pikir saja dengan manusia yang akalnya terbatas itu, bagaimana itu tanah bisa bertumpuk sehingga membentuk suatu kerucut seperti itu. Apakah manusia yang membuatnya? Apakah jin yang membuatnya? Apakah malaikat yang membuatnya? Tidak. Allah mengatakan itu aku yang membuatnya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Agar engkau yang zalim, engkau yang baik, engkau yang kikir, engkau yang bakil, engkau yang berbuat lurus, engkau yang berbuat curang, silakan bermain-main di hamparan bumiku. Namun engkau harus ingat ketika Rasulullah ku berkata, apa yang kau lakukan hari ini akan kau dapatkan nanti di hari penghisapan. Jadi nggak ada lagi itu istilahnya aku tidak tahu Allah. Kalau aku tahu mungkin aku bertobat. Nonsen. Apalagi hidup di zaman dunia digital sekarang, ketika banyak ulama-ulama, ustadz ulama atau apapun itu, habaib ayatullah mengatakan, jangan kau berbuat curang, jangan kau berbuat zalim, tapi kenapa kau lakukan terus? Apa hanya karena KTP-mu itu KTP Islam sehingga kau merasa perbuatan dosamu itu tidak Allah balas? Justru kau bisa 2 kali lipat Allah balas. Engkau telah menjadikan Islam sebagai topeng untuk mengambil keuntungan yang banyak. Jangan kegeeran, sekali lagi jangan kegeeran. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku dengan Al-Qur'anku, dengan hadisku, dengan segala perjuangan sahabat dan keluargaku, aku tidak pernah sekalipun merasa Islam itu akan hilang dari muka bumi, Islam itu akan hancur lebur. Aku yakin dengan kekuatan Al-Quran, aku yakin dengan kekuatan para sahabat, keluargaku, dan nanti kelak perilakuku yang diceritakan turun-temurun. Namun yang aku khawatirkan adalah ketika mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak mengamalkannya. Itu yang Rasulullah takutkan. Ketika mereka mencintai Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Itu yang Rasulullah takutkan. Karena ketika itu terjadi, maka fitrah Islam akan menjadi sangat jauh dari kenyataannya. Saling menghargainya, saling menghormatinya,
saling cinta kasihnya, saling memberinya, saling mengayominya. Di dalam Al-Quran sering hal-hal semacam itu untuk dilakukan. Sangat takut Rasulullah, apalagi ketika orang itu dengan embel-embel gelar agamawannya di belakang, namun kenyataannya jauh panggang daripada api. Liciknya, menghalalkan segala caranya, munafiknya. Luar biasa manusia. Makanya walaupun hanya setitik mani Allah mengatakan dalam hal kebaikan itu, Rasulullah hanya setitik mani namun sudah mengemparkan seluruh jazirah Arab atas bantuanku, atas pertolonganku, atas perlindunganku. Di dalam surat Yasin dikatakan. Allah mengatakan lagi untuk ketiga kalinya kita sudah temukan, dan gunung-gunung sebagai pasak, gunung-gunung sebagai paku untuk bumi. Kita ini umat muslim ini alhamdulillah tinggal di Indonesia yang mayoritas umat muslim ini, banyak sekali gunung-gunung. Banyak sekali gunung-gunung aktif maupun yang tidak aktif. Dan luar biasanya itu artinya keberkahan. Globalisasi dunia itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana baik tidaknya gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini. Artinya hutan-hutannya terjaga atau tidak, ekosistem di dalamnya terjaga atau tidak, binatang-binatangnya terpelihara atau tidak. Karena itu sangat mempengaruhi. Dan sekarang sudah mulai itu manusia ketakutan dengan pemanasan global, dengan pertambahan suhu yang ekstrim, dengan tingkatan air laut yang semakin tinggi. Takut, tahu penyebabnya namun tidak dilakukan. Bagaimana cara pencegahannya? Karena terlalu banyak tangan yang bermain. Bagaimana gunung-gunung itu digunduli. Luar biasa. Apalagi di zaman Orde Baru itu gunung-gunung benar-benar. Ibarat kalau gunung itu seorang gadis benar-benar diperkosa habis. Luar biasa menjijikannya manusia. Karena tahu pemimpinnya itu brengsek. Udah kita ikut brengsek aja, gak masalah. Atau pemimpinnya juga brengsek. Begitu. Hati-hati kalau memilih seorang pemimpin. Jangan hanya karena satu agama, satu mazhab, satu tai kucing, tapi kita tahu kelakuan orang ini bejatnya, sangat tidak manusiawi, tidak bermoral, menghalalkan segala cara, menimbun harta kayak orang gila. Jangan. Berlaku adillah. Engkau hidup sebenarnya bukan untuk dirimu, tapi untuk generasi berikutnya. Apa sih yang kamu ambil itu? Kekayaan, ketenaran, popularitas. Engkau tidak akan bisa hidup selamanya. Meskipun engkau sesakti apapun, meskipun engkau memiliki harta sebanyak apapun, engkau tidak akan hidup selamanya. Kau akan menghadap Allah. Kau akan mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari sejak brojol sampai mampus. Dan engkau ketika tidak mengiyakan atas segala perbuatan dosamu, tunggu dulu, aku ciptakan malaikat. Setiap manusia yang lahir aku ciptakan malaikat untuk mencatat amal dari Asafajen. Karena aku tahu manusia itu brengseknya luar biasa. Tidak akan pernah mengakui maling, itu tidak akan pernah mengakui maling kalau tidak ada bukti. Tidak ada engkau. Sepintar apapun engkau di sini di dunia dengan berbagai macam gelarmu untuk menghindari hukum Allah, itu tidak akan ada. Itu yang Allah janjikan kepada seluruh umat manusia, dan dalam hal ini adalah kepada kaum kafir Quraisy di zaman Rasulullah. Tidak ada celah untukmu untuk berkelit di sana. Sebagus apapun aktingmu, sekeren apapun aktingmu, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat sambil diseret-seret. Dekat dengan Tuhan bagaimana? Namamu ada di neraka, kau dekat dengan Tuhan. Udah, kau masuk saja, siapa susahnya, neraka doang.
Mungkin malaikat-malaikat pengajab neraka berkata seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.